Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, untuk kali ini di channel ini akan kita sajikan sebuah perdebatan sengit ya, perdebatan lintas agama antara Murtadin MKC alias Cornelius Costea, Murtadin yang diagung-agungkan, yang dibangga-banggakan oleh Kristen, yang jadi andalan Kristen. Ternyata di sini hanya mampu blunder dan pamer kebodohan, sehingga apa yang dia lakukan justru bikin malu dan merugikan Kristen. Nah, di sini ada perdebatan sengit antara MKC versus Al-Ayyubi, yang mana Al-Ayyubi mampu membantah dan menjawab semua fitnah dan hujatan MKC terhadap Islam. Nah, untuk perdebatan selanjutnya, mari kita simak videonya. Karena hanya Allah yang bisa memberikan segala kebutuhan manusia itu. Ya sangat pantaslah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan segala kebutuhan manusia itu. Hanya Allah yang bisa memberikan permintaan manusia. Bukan patung, bukan batu-batu, bukan gunung-gunung, bukan pohon-pohon besar. Ya pantaslah. Itulah sebabnya kamu harus menyembah Tuhan Allah, supaya kamu mendapat permintaanmu itu. Itu kan, kamu harus sembah Tuhan supaya kamu mendapat apa yang kamu inginkan. Bukan menyembah batu, karena batu tidak mampu memberi apa yang kamu inginkan. Patung-patung juga tidak mampu. Itu alasannya Alkitab, supaya kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Begitu ya. Bukan seperti Allah Al-Quran, kamu harus menyembah Allah karena itu kebutuhan Allah. Memang sengaja kamu harus menyembah Allah, kalau tidak kamu harus neraka. Kan begitu. Pajeronya masih grass Pak Lamsen ya. Pajeronya hadiah buat si Kece itu, si Cornelius Kece itu masih grass Pak Lamsen. Oh, malah ikut-ikutan gila seperti Cornelius Pak Lamsen ini. Ngomong apa Hamzah ini? Al-Ayyubi ini. Biasanya Al-Ayyubi ini orang-orang terpelajar, orang intelek, bicaranya terarah. Kali ini saya tidak paham. Bukan begitu Pak Lamsen. Begini Pak Lamsen, kan sudah dibahas itu fitnahan si Cornelius Kece itu, bahwasanya Muslim nyembah Ka'bah, Muslim nyembah batu Hajar Aswad. Setelah ditantangin malah pura-pura gila itu si Cornelius gitu loh. Masa Pak Lamsen mau ikut-ikutan yang mengatakan kami menyembah batu, ya kan? Setahu saya Pak Lamsen ini selama berdiskusi dengan saya, ya kan nggak begitu kan, gitu loh. Lah kok malah ikut-ikutan si Cornelius, si kurang waras itu yang menyatakan kami nyembah batu. Itu yang saya maksud Pak Lamsen. Iya, itu si Kutrut ya, setiap muncul ditantang melanjutkan pembicaraan, malah ngetag yang lain terus saja. Nggak berani dia ini, pengen langsung dengan saya gitu kan. Ya itu, dia cuma buat fitnah sana sini, seolah-olah Muslim tidak menjawab, kan seperti itu. Itu pikiran dia. Ya, sebetulnya yang sangat dirugikan dengan omongan-omongan dia, dengan viralnya dia di YouTube itu bukan Muslim gitu loh. Malah Muslim tambah bersatu dengan viralnya dia gitu kan. Malah yang dirugikan itu Kristen gitu. Karena di saat si Cornelius Kece ini menyerang Islam dan itu dibantah oleh Islam, dijawab oleh Islam, sedangkan setelah ditanya balik malah pura-pura gila gitu kan, menunjukkan kebodohan, ketololan. Ini kan yang sangat dirugikan Kristen sebetulnya, bukan Islam gitu, akhi. Selamat pagi Al-Ayyubi yang terhormat Al-Ayyubi. Selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Kece. Pagi yang indah ini, semoga Muhammad Kece Al-Ayyubi
di zaman Tuhan Yesus kembali mengenal Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup di dunia. Haleluya. Selamat pagi juga Pak Cornelius Kece yang mengaku-ngaku murtadin. Bacaan Al-Qur'annya ngawur, ya. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah utusan yang diutus untuk Bani Israel. Begitu Pak Cornelius. Ya, Yesus bukan utusan loh. Bukan Tuhan maksud saya. Yesus bukan Tuhan, dia manusia biasa. Cuma bedanya dia adalah utusan yang diberi risalah untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Begitu ya Pak Cornelius. Alah Hamzah, nantang, ayo kita bahas. Manusia umat Islam ini akan masuk neraka sesuai surat 19 Maryam ayat 71. Ayo baca. Boleh, itu boleh. Topiknya nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Kenapa umat Islam mendatangi neraka? Alasannya apa? Ayo. Jawab dalilnya. Dengan dalil, tunjukkan dalilnya. Jangan asumsi. Oke ya, Hamzah. Pak Cornelius, Anda mengartikan, Anda memahami, Anda menafsirkan surat Maryam ayat 71 itu sesuai dengan kehendak Anda, dengan selera Anda, begitu. Saya kasih analogi yang sederhana saja Pak Cornelius, ya. Jika Anda mendatangi kuburan sanak saudara Anda yang telah meninggal, ya kan, Anda mendatangi kuburan sanak saudara Anda yang sudah meninggal dunia, gitu. Apakah Anda masuk ke liang kuburnya, Tuan Cornelius? Silakan dijawab, ya. Ini sama kalimatnya sama ini, ya. Anda mendatangi kuburan sanak saudara Anda, ya kan, yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Apakah Anda masuk ke liang kuburnya, ke liang lahatnya? Silakan dijawab Pak Cornelius. Kalau mendatangi kuburan ya masuk kubur. Cuman kan saya masuk kuburan itu masuk wilayah kuburan, maksudnya bukan masuk ke dalam lahat. Jadi ceritanya itu kalau Anda mengatakan kalau mendatangi kuburan berarti masuk kuburan, benar. Tapi bukan masuk ke liang lahat, tapi masuk ke wilayahnya kuburan, begitu. Demikian juga surat 19 Maryam ayat 71, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Coba mendatangi neraka, sudah ditetapkan. Nggak bisa mengalihkan lagi, karena sudah ditetapkan itu bagi umat Islam, ya. Itu bagi umat Islam pasti mendatangi neraka. Kenapa bisa mereka mendatangi neraka? Tentu alasannya yang pertama karena sholatnya tidak mengerti. Fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka itu yang sholatnya lalai, artinya tidak paham yang dibaca pada waktu sholat. Itu alasan kenapa umat Islam masuk mendatangi neraka, karena sholat yang tidak mengerti, begitu. Makanya wajib orang sholat itu memahami apa yang dibaca pada waktu sholat. Jangan sholat hanya robo-robo gedang mengikutin ustadznya, karena ustadz tidak bisa memikul dosa makmumnya. Kenapa tidak bisa memikul dosa makmumnya? Karena ada ayatnya di surat Al-Isra ayat 15 berkata, wala tajiro wajirotun wijro ukhro, yang artinya seorang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Nah, imam berdosa tidak? Waktu orang yang imam di masjid berdosa sama. Kadang-kadang ngupat, ngomongin orang, ngomongin yang nggak bayar zakat, ngomongin yang nggak sholat, itu kan dosa.
Nah, imam ini tidak bisa memikul dosa orang lain. Oleh karena itu, maka semuanya akan mendatangi neraka. Itu alasannya. Ayo jawab, tanggapi dengan dalil ya. Ayubi. Nah kan, Pak Cornelius, Anda saya kasih analogi yang sederhana saja, ya kan? Anda nggak mampu, otak Anda itu nggak mampu mencerna gitu, ya. Anda memfitnah Quran surat Maryam ayat 71 bahwasanya kami umat Islam pasti mendatangi neraka, kan seperti itu kan? Saya kasih analogi saja, sederhana saja, Anda sudah kebingungan, gitu kan? Kalau Anda mengunjungi kuburan sanak saudara Anda yang telah meninggal, Anda mendatangi kuburan. Anda mendatangi kuburan. Ya, bukan berarti Anda masuk ke liang lahat ke dalam kuburan, bukan. Yang dimaksud kuburan itu ya liang lahatnya itu, gitu loh. Ini aja Anda sudah kebingungan untuk mencerna. Ya karena memang pekerjaan Anda ya memang seperti itu, loncat sana loncat sini. VN saya di atas nggak ada yang dibuka. Hah? VN saya di atas nggak ada yang dibuka, Pak Cornelius kece. Ya, jangan cuma berhenti di ayat 71. Baca lanjutannya di ayat yang ke-72. Ya, Allah akan menyelamatkan mereka yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa ini? Yaitu orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu. Jangan dipotong-potong. Ya. Tidak seorang pun dari kamu melainkan pasti mendatangi neraka. Mendatangi bukan berarti memasuki. Mendatangi bukan berarti mendiami. Kalau Anda mendatangi kuburan saudara Anda yang telah wafat, apakah Anda mendiami kuburan tersebut? Kalau Anda mendatangi kuburan saudara Anda, apakah Anda masuk ke dalam kuburan, ke dalam liang lahat tersebut? Kan tidak. Ya sama seperti dengan di Quran surat Maryam ayat 71. Dan jangan sampai lupa ayat yang ke-72, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yaitu yang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu janji Allah. Begitu. Mengenai fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yuraun. Begitu. Siapa yang celaka itu? Yaitu yang lalai. Siapa yang lalai itu? Yuraun. Yang ria, yang ingin dipuji orang, yang ingin menampakkan ibadahnya kepada orang. Itu yang dimaksud di situ, di ayat itu. Bukan main tafsir sendiri, bukan memahami sendiri, bukan berasumsi seenak udel Anda, Pak Cornelius. Ya, alladzina hum fi salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yaitu mereka yang riya dalam salatnya, ingin dilihat orang, ingin dikatakan soleh, ingin dikatakan sholatnya bagus. Itu yang dimaksud di situ. Ya. Sudah saya jelaskan, memang Anda ini kerjaannya ya memang seperti ini gitu loh. Sebetulnya dengan Anda ini menyerang muslim seperti ini, dengan ketidaktahuan Anda seputar Islam, ya, yang dirugikan itu bukan Islam, tapi Kristen yang dirugikan, gitu loh. Anda menyerang Islam, tapi setelah Anda ditanya soal Bible, Anda nggak tahu apa-apa, gitu loh. Ya, bukan Islam yang dirugikan, justru Kristen sendiri yang dirugikan. Bahkan saya punya teman, ya, punya teman bisnis, punya rekan bisnis, beliau Kristen. Beliau malah mengecam ucapan-ucapan Anda yang ada di Facebook, kawan.
di YouTube kawan, ya. Beliau mengecam ucapan-ucapan Anda gitu. Ketololan-ketololan Anda itu dikecam oleh dia gitu loh. Coba kalau kita mau lanjut, tanggapi VN saya di atas, jangan cuma ngomong sendiri kawan. Ya, oke, kita lanjut kawan. Kenapa umat Islam mendatangi neraka? Karena umat Islam itulah yang memberontak perintah Tuhan. Setiap yang memberontak perintah Tuhan itu ditempatkannya di neraka. Seperti contoh, ketika Adam di sorga, kemudian para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Sujud para malaikat itu. Ada sebagian yang tidak mau sujud, maka dikutuklah dia menjadi iblis yang sombong. Aku merasa paling bersih, aku merasa paling indah, dibuat dari api, dari cahaya, kan begitu. Sama dengan kehidupan sekarang. Umat Islam itu merasa paling suci, paling bersih karena suka tunggang-tungging, suka wudhu, sehingga ada yang murtad dihalalkan darahnya. Nah ini perbuatan iblis yang dilakukan oleh umat Islam. Makanya nanti matinya baliknya masuk neraka. Tempatmu itu di neraka kalau tidak segera bertobat. Memberontak kepada firman Tuhan. Tuhan menyuruh supaya mengikuti Taurat dan Injil. Para ulama mengikuti hadis dan fikih yang tidak diperintahkan oleh Al-Quran. Inilah penyebabnya kenapa umat Islam akan mendatangi neraka, karena memberontak perintah Tuhan. Al-Zuhruf ayat 63 mengatakan, yang harus diikuti itu adalah Isa Al-Masih. Kenapa kalian bikin Muhammad bin Abdullah yang tidak tertulis di Al-Quran? Nah itulah yang membuat kalian nanti akan masuk neraka kalau tidak segera bertobat, mengikut Isa Al-Masih atau mengikut Yesus. Begitu ya, Hamzah Al-Ayubi. Kan sudah saya jelaskan di atas, ya kan? Sesuai dengan pengetahuan saya. Perkara Anda menerima atau tidak itu urusan Anda, hak Anda. Ya, cuma jangan main asumsi, jangan main tafsir sendiri, gitu kan? Mengenai tentang neraka, ya kan? Saya kasih analogi sederhana. Anda nggak mampu mencerna, otak Anda nggak mampu mencerna. Surat Maryam ayat 72, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Yaitu ialah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, akan diselamatkan. Itu janji Allah. Pak Cornelius, ya, mengenai masalah iblis di surga, malaikat yang diperintahkan untuk menyembah Adam lalu dikutuk menjadi iblis, itu keliru. Ya, keliru. Yang memberontak itu adalah iblis di dalam Al-Quran, bukan malaikat. Berbeda dengan Bible Anda, gitu. Kalau iblis di dalam Al-Quran itu jelas, ya, proses penciptaannya itu seperti apa, sifatnya seperti apa, jelas dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu mengenai masalah iblis, ya. Kita bandingkan dengan Bible Anda, kawan. Ya, iblis di dalam Bible Anda ini nggak jelas asal usulnya. Tiba-tiba ada. Iblis ini ciptaan apa bukan, Bible Anda tidak menjelaskan, kawan. Ya, jika Anda ngomongin masalah iblis, Anda blunder, Anda bunuh diri, karena kitab Anda tidak menjelaskan siapa itu iblis, ciptaan apa bukan, gitu loh. Makanya saya bilang berkali-kali, dengan omongan Anda di YouTube yang viral itu, yang dirugikan itu justru Kristen.
Anda itu tidak merugikan Islam sedikit pun kawan. Karena fitnahan-fitnahan Anda itu ada jawabannya. Ya. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan kami Muslim, Anda tidak pernah menjawab, Anda selalu kabur, gitu loh. Ya. Mengenai masalah iblis, Anda itu bunuh diri, Anda blunder. Lagi-lagi Anda mempermalukan Kristen kawan. Kalau iblis di dalam Al-Quran jelas diciptakan dengan apa, sifatnya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Tapi di Bible Anda tidak dijelaskan. Iblis ini siapa? Iblis ini ciptaan apa bukan? Itu tidak dijelaskan. Tiba-tiba ada gitu. Silakan dijawab. Silakan dijelaskan ya. Kita bandingkan siapa iblis dalam Al-Quran dan siapa Nabi Isa dalam Al-Quran ya. Siapa iblis dalam Al-Quran dan siapa iblis dalam Bible. Siapa Nabi Isa dalam Al-Quran dan siapa Nabi Isa di dalam Yesus dalam Bible. Mari kita kupas kawan ya. Kan sudah saya jelaskan berulang-ulang, sudah saya tantang berulang-ulang kawan ya. Kita bahas Nabi Isa dalam Al-Quran dan kita bahas Yesus dalam Alkitab. Oke, mari kita lanjut kawan ya. Jangan cuma berasumsi kosong yang nggak jelas gitu kan. Mari kita lanjut. Buka VN saya ya. Buka VN saya. Jangan kabur-kaburan lagi kawan. Al-Ayubi, kamu kan mengatakan kata takwa tapi tidak mengerti definisi takwa. Anda katakan orang bertakwa itu orang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di mana ayatnya? Jadi kategori takwa itu harus dijelaskan. Jangan Anda asal-asal mengatakan kata takwa sementara Anda tidak mengerti definisi takwa. Coba tunjukkan ayatnya arti takwa ya. Di mana ada ayatnya? Kalau Anda mengerti Al-Quran, harus bisa menunjukkan kategori takwa. Ayo. Oke kawan. Kayaknya jualanmu sudah mulai nggak laku kawan ya. Lagi-lagi kamu blunder, lagi-lagi kamu merugi Kristen kawan ya. Karena setiap soalanmu itu pasti dijawab oleh kami Muslim kawan ya. Kamu blunder berkali-kali ini. Tadi bahas iblis. Iblis dijelaskan dalam Al-Quran, asal-usulnya, sifatnya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Nah, sedangkan di dalam Bible, iblis ini nggak jelas gitu loh. Iblis ini apa Tuhan, apa ciptaan, ini nggak jelas dalam Bible. Satu, kamu blunder, ya kan? Terus yang kedua, kamu mau bahas Nabi Isa dalam Al-Quran, Yesus dalam Alkitab. Lagi-lagi kamu blunder kawan, ya. Karena Nabi Isa dalam Al-Quran adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus di dalam Bible juga demikian kawan, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah, Yesus bersyukur kepada Allah, bersujud kepada Allah kawan. Blunder yang kedua kawan. Terus blunder yang ketiga kawan, kamu menanyakan soal takwa dalam Al-Quran. Saya jelaskan. Ya, definisi takwa itu secara terminologi adalah takut kepada Allah dengan cara mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya kawan. Begitu. Lagi-lagi kamu blunder, lagi-lagi kamu merugikan Kristen kawan. Ya, saya jelaskan keselamatan di dalam Al-Quran, keselamatan dalam Islam. Allah berjanji ya di Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-45 kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Al-Hijr ayat 45. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan di dekat mata air yang mengalir. Itu kawan, kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 45 kawan ya. Terus yang di ayat yang ke-46 kawan ya, udkhuluha lamin aminin ya.
Artinya, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Subhanallah, itu janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kawan. Tidak ada di dalam Bible ayat yang seperti itu, jaminan seperti itu tidak ada, kawan. Ya, itu janji Allah, itu keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana di Bible, kawan? Ya, Yesus menjamin keselamatan surga untuk Kristen. Silakan, kawan. Ya, tunjukkan ayatnya di mana di dalam Bible Anda yang menjelaskan bahwasanya umat Kristen pasti dijamin masuk surga. Ya, silakan, kawan. Jangan pakai kabur-kaburan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, Anda tidak merugikan Islam, Anda tidak membohongi Islam, ya, tapi malah Anda merugikan Kristen dan Anda membohongi Kristen, kawan. Ya, 3 blunder. Mari kita bahas. Ya, iblis dalam Quran, iblis dalam Bible, Nabi Isa dalam Al-Quran, dan Yesus di dalam Alkitab. Mari kita lanjut, kawan. Jangan kabur-kabur lagi, kawan. Silakan tanggapi VN saya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah mereka sudah pada kabur semua dari grup ini? Sudah sembunyi? Ya, udah nyungsep. Kalian pandai membohongi orang-orang Kristen, membohongi pendeta-pendeta, tapi Muhammad kece, tidak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Makanya saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, terlihat sekarang orang bohong itu akan kelihatan, begitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, shalom. Mau kemana, kawan? Hah? Mau kemana, kawan? Jangan kabur-kaburan, kawan. Ayo, pertanggungjawabkan bunuh dirimu itu. Gol bunuh dirimu itu pertanggungjawabkan, kawan. Blundermu itu, ayo dipertanggungjawabkan, kawan. Ya. Iblis di dalam Al-Quran itu jelas, gamblang. Iblis itu ciptaan. Ya, Nabi Isa dalam Al-Quran itu jelas, gamblang, hamba Allah yang menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Begitu, kawan. Ya, janji keselamatan di dalam Islam, janji keselamatan di dalam Al-Quran jelas, kawan. Ya, seperti yang saya paparkan tadi di atas, kawan. Ya, kenapa VN saya cuma dibuka, cuma didengar? Kenapa tidak ditanggapi, kawan? Ya. Sudah saya bacakan ya di Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-45 sama 46. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Jelas, subhanallah, janji keselamatan dalam Islam. Sekarang tunjukkan ayatnya di dalam Bible Anda, kawan, yang menjamin keselamatan, yang menjamin surga untuk umat Kristen. Silakan tunjukkan, kawan. Ya, kita bahas iblis di dalam Bible, kawan. Siapa iblis itu di dalam Bible? Apa iblis itu ciptaan? Apa iblis itu Tuhan? Ini nggak jelas di dalam Bible, kawan. Ya, kita bahas Yesus di dalam Bible. Ya, apakah dia Tuhan? Apakah dia hamba Tuhan? Mari kita bahas, kawan. Jangan kabur, kawan. Ya. Sekali lagi saya katakan, kamu itu tidak membohongi Islam. Kamu itu tidak merugikan Islam, tapi kamu membohongi Kristen dan merugikan Kristen dengan ucapan-ucapanmu ini. Gitu, kawan. Mari tanggapi VN saya di atas, kawan. Jangan kabur. Ya, silakan dijawab.
tanggapi VN saya segokil mungkin kawan ya, segila mungkin, silakan. Al-Ayubi, jangan ngawur. Yang diciptakan itu jin, bukan iblis. Iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu jadi-jadian, tapi yang diciptakan itu jin. Mau tahu dalilnya? Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Dan tidak pati kami menciptakan jin dan manusia kecuali harus ibadah. Makanya jin juga rajin ibadahnya. Setiap pagi teriak-teriak pakai loudspeaker. Itu para jin itu. Ibadahnya nyembah batu menghadap ke barat. Itu para jin. Jadi jin juga para ibadah. Jangan salah. Makanya orang beriman dengan orang yang Islam itu beda. Jadi jin dengan setan itu sama, suka beribadah ya kepada batu. Jelas ya? Oke. Jangan ngaco, jangan kabur, ya. Nggak usah kamu baca Al-Quran, bibirmu mencele, ya. Bacaanmu ngawur, bacaanmu ngaco, ya. Nggak usah kamu baca Al-Quran, jangan sok merasa pintar, ya, di hadapan orang Kristen. Kamu nggak tahu apa-apa, ya kan? Saya bacakan ayatnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Para malaikat itu sujud kepada Adam. Para malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Siapa iblis di situ? Iblis itu dari golongan jin. Begitu. Jadi nyambung dengan ayat yang kamu bacakan tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya jelas nyambung. Ya jelas kalau di dalam Al-Quran itu jelas. Jin itu siapa? Iblis itu siapa? Setan itu siapa? Jelas di dalam Islam, kawan. Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali. Sudah saya katakan berkali-kali. Jualanmu itu sudah mulai nggak laku. Ya, kamu itu tidak merugikan Islam. Kamu itu tidak membohongi Islam. Justru kamu membohongi Kristen. Justru kamu merugikan Kristen dengan kebodohan-kebodohan kamu soal Islam, dengan kebodohan kamu soal Bible. Ya, kamu jangan lari, kawan. Ya, kamu jangan lari dengan 3 blundermu tadi. Ya, jelaskan iblis di dalam Alkitab. Silahkan dijelaskan segokil-gokilnya, ya. Tunjukkan ayatnya di dalam Alkitab Bible Anda yang menjamin surga untuk umat Kristen, ya. Jelaskan Yesus Kristus di dalam Alkitab Bible Anda Tuhan apa utusan, ya. Jangan kabur ya, jangan kabur. Kristen bangkrut dengan ulahmu ini, kawan. Ya, silakan dijelaskan siapa iblis di dalam Bible. Di mana ayatnya di dalam Bible yang menjelaskan bahwasanya Kristen dijamin masuk surga. Ya, silakan dijawab. Oke, silakan kawan. Segokil mungkin, segila mungkin kawan. Silakan. Kristen bangkrut gara-gara ulahmu, kawan. Jangan kabur, ya. Sudah saya jelaskan janji surga, janji keselamatan yang berupa surga di dalam Islam, di dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Hijr ayat yang ke-45 dan ke-46, ya. Jangan coba kabur dari saya, ya.
Saya bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Janji Allah begitu indah di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oke, sekarang tunjukkan satu ayat saja di dalam Bibelmu yang menjamin surga untuk umat Kristen. Tunjukkan satu ayat saja di dalam Bibel yang menjamin surga untuk umat Kristen. Itu satu, ya. Terangkan siapa iblis di dalam Bibelmu, kawan, ya. Ini ucapanmu sendiri. Kamu lari kemana-mana, ya, malah kamu blunder, ya kan. Jelaskan siapa iblis di dalam Bibel. Iblis itu ciptaan apa Tuhan, gitu kan? Kan nggak jelas, ya. Silakan. Terus jelaskan siapa Yesus di dalam Bibel, ya. Tuhan apa utusan. Silakan, jangan kabur dari saya, kawan, ya. Jangan kabur dari saya. Jangan membuat Kristen bangkrut, kawan, dengan kedunguanmu soal Al-Quran dan kedunguanmu soal Alkitab, ya. Jangan kabur, jangan kabur.